Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya John Einstein, Sarjana Komputer, Master of Computer Science. Saya merupakan dosen tetap ber-NIDN di Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Citra Bangsa. Saya melaksanakan tugas Tridharma di perguruan tinggi ini. Selain mengajar, di program studi pendidikan informatika, saya juga mengajar lintas program studi, baik di pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan bahasa Inggris, bisnis digital, dan teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah basis data. Dan metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada mata kuliah basis data ini akan mempelajari tentang konsep dasar sistem basis data, operasi-operasi dasar struktur query language, konsep dasar relasional, perancangan skema pada model relasional, dan menggunakan entity relationship. Kemudian, mempelajari struktur query language, implementasi SQL dalam teori desain database, dan normalisasi. Dengan metode delivery, interaction, and assessment, saya akan gunakan dan saya harap mahasiswa mampu mencapai tujuan akhir pembelajaran secara maksimal, sesuai dengan CPMK yang sudah ada. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam menyimpulkan konsep sistem basis data dan konsep dasar SQL secara sistematis dan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi serta mengklasifikasikan relasi, model, dan perancangannya. Yang ketiga, memiliki kemampuan berpikir secara sistematis dan bertanggung jawab dalam merancang Entity Relationship Diagram atau ERD dan normalisasi data. Yang keempat, memiliki kemampuan berpikir kritis dan inovatif dalam mengklasifikasikan basis data terdistribusi. Yang kelima, mampu merancang serta merealisasikan bahasa query yang formal dan bahasa query terapan dalam SQLiop merupakan aplikasi yang digunakan. Yang keenam, memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil keputusan terkait persoalan lingkungan database di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, memiliki kemampuan merancang dan mengembangkan database designer serta merealisasikan pada Visio dan SQLiop. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, saya akan menggunakan beberapa sumber buku dan juga sistem penilaian yang saya gunakan, yaitu tugas mandiri dan kelompok dengan bobot 20%, penilaian soft skill dengan bobot 20%, penilaian ujian tengah semester dengan bobot 30%, penilaian ujian akhir semester dengan bobot 30%. Berikut ini saya akan tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah basis data dengan materi konsep dasar sistem basis data. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Ya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Oke, baik. Kalau semuanya sehat, semuanya semangat, berarti kita akan memulai kegiatan kita hari ini untuk perkuliahan di mata kuliah basis data. Nah, sebelum memulai perkuliahan, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin dalam doa. Grace bisa maju ke depan dan pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum saya berdoa, izinkanlah saya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat anugerah dan kebesaran-Mu Bapa. Kami menyadari Tuhan bahwa tidak ada hal yang lebih spesial selain nafas hidup yang Engkau beri bagi kami Tuhan.
Terima kasih Bapak untuk anugerah dan kebesaran-Mu hari ini Bapak. Setiap kami yang ada di sini Tuhan, kami menyiapkan setiap hati kami untuk menerima setiap materi yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar hari ini Tuhan, kami boleh memahaminya dan menjadi bekal bagi kami. Memberkati Bapak dosen kami Tuhan dalam menyampaikan setiap materi yang ada. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Hanya kepadamu Tuhan kami boleh datang dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik, terima kasih Grace. Ya, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin cek absen dulu. Sipen, hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir. Oke, baik. Jangan sampai lupa untuk kalian absensi di LMS. Ya, nanti saya akan tetap kontrol di absensi di LMS. Ya, semuanya sudah join ke LMS atau belum? Sudah. Oke, baik. Ya, saya akan mengingatkan kembali bahwa untuk sistem penilaian itu kita tetap masih menggunakan sistem yang ada di universitas ini, yaitu tugas sebesar 20%, kemudian setelah itu UTS 30%, kemudian UAS 30%, dan juga soft skill 20%. Nah, untuk soft skill ini sendiri, itu terdiri dari kehadiran, keaktifan kalian. Oleh karena itu, saya minta kalau bisa untuk kelas ini lebih aktif lagi. Baik, kita akan masuk ke materi. Materinya juga kalian sudah bisa akses di LMS untuk pertemuan yang pertama. Nah, kalau kalian perhatikan di LMS itu sudah ada materi dan juga sudah ada referensinya. Di sini saya juga sudah membawa beberapa referensi, namun referensi utama saya yaitu adalah buku ini, yaitu Basis Data Tinjauan Konseptual. Nah, untuk buku ini juga nanti kalian bisa baca di perpustakaan, dan juga ada referensi tambahan yang sudah saya pakai di sini. Ada 7 referensi kalau kalian perhatikan di LMS, dan di referensi ke-7 itu merupakan salah satu penelitian saya yang berkaitan dengan mata kuliah ini, dalam artian pemanfaatan daripada basis data itu sendiri. Ya, dia menjadi sebuah sistem informasi pendukung keputusan. Oke, ya itu referensi-referensi yang saya pakai. Kemudian untuk materi hari ini, kita akan membahas secara bersama terkait tentang sistem basis data. Di sini ada identitas pertemuan yang pertama. Kalau kita lihat secara bersama-sama, di sini sudah terlihat jelas bahwa sudah ada sub CPMK, kemudian bahan kajian, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Nah, di sini untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan LMS, tadi sudah saya sampaikan, kemudian LCD proyektor, kemudian whiteboard, dan juga laptop. Kemudian untuk metode yang saya pakai, yaitu ceramah, kemudian setelah itu ada sedikit, saya menunjukkan beberapa aplikasi, kemudian setelah itu diskusi. Identitas untuk perkuliahan hari ini. Kemudian setelah itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat menyimpulkan konsep basis data. Kemudian mahasiswa mampu menyimpulkan konsep sistem basis data. Kemudian mahasiswa mampu memahami perintah dasar daripada basis data itu sendiri. Dan mahasiswa mampu menganalisis pemanfaatan basis data. Ya, sebelum saya masuk ke materi lebih detail, saya ingin tahu dulu pemahaman dasar kalian. Ada yang sudah tahu apa itu basis data? Silakan, Angel. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling terkait yang disimpan di dalam komputer ataupun sistem informasi. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Angel. Ya, jadi di situ ada beberapa kata kunci, yaitu yang pertama adalah kumpulan data yang diorganisir untuk menghasilkan sebuah sistem informasi atau sebuah informasi. Oke, ya, di sini kalau saya lihat,
basis data itu kurang lebih cara kerjanya mirip seperti lemari arsip. Ada yang sudah pernah lihat lemari arsip? Sudah? Oke, kalau gitu saya ingin tahu dulu bagaimana cara kerja dari lemari arsip itu sendiri. Ada yang bisa membantu saya? Oke, silakan, Fandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari lemari arsip. Di sini pertama pada bagian sistem penyimpanan. Dokumen-dokumen dalam lemari arsip biasanya disimpan dalam rak arsip. Setiap dokumen dapat diberi kode atau label sesuai dengan sistem penyimpanan yang telah ditetapkan. Dan ini membantu dalam mengidentifikasi dan menemukan dokumen dengan mudah saat diperlukan. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus juga untuk Fandi. Ya, dari definisi yang disampaikan bahwa lemari arsip itu cara kerjanya yaitu dia menggunakan rak-rak, betul kan? Kemudian setelah itu ada kode-kode. Nah, kode itu untuk apa? Untuk memudahkan pada saat mencari data. Nah, biasanya itu folder, dalam bentuk folder. Nah, foldernya itu biasanya diberikan nama. Nah, oke, ya, jadi kurang lebih mirip seperti cara kerja daripada basis data itu sendiri. Nah, kita lihat definisi lebih dalam lagi daripada basis data itu sendiri. Nah, kalau kita lihat basis data itu terdiri dari dua suku kata. Basis dan data. Basis itu merupakan kumpulan atau bisa bersarang atau markas, ya, atau bisa sebuah gudang. Nah, kemudian data itu sendiri adalah representasi daripada dunia nyata. Nah, data-datanya itu banyak sekali. Dia bisa mewakili semesta daripada manusia, ya, ataupun benda-benda lain. Nah, di sini bisa dalam bentuk barang, kemudian peristiwa, konsep, keadaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalian juga sudah pelajari tentang jenis-jenis data. Nah, data-data yang bisa disimpan, ini kalau kita lihat, datanya bisa dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Nah, itu yang bisa disimpan dalam sebuah basis data atau database. Ya, itu definisi dari dua suku kata. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang lain, ini ada beberapa. Ada 3. Yang pertama itu adalah himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian sehingga suatu saat dapat dimanfaat dengan mudah dan cepat. Nah, kalau kita lihat dari definisi lemari arsip tadi, ya, jadi dia merupakan sebuah kumpulan data yang sudah diorganisasi. Nah, namun di sini dia harus bisa saling berhubungan. Di sini ada kata kunci yang baru yaitu saling berhubungan. Dalam artian yaitu dia bisa berelasi satu dengan yang lain. Hal ini yang tidak bisa kita dapatkan di lemari arsip. Nah, karena apa? Pada saat kita mengelola di lemari arsip, itu sudah ditempatkan satu persatu. Sedangkan data yang berkaitan biasanya terpisah. Kalau dengan konsep basis data, maka semuanya itu bisa diakses dengan mudah. Karena kalau sudah terrelasi. Nah, kemudian setelah itu untuk definisi yang kedua, ini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama, sedemikian rupa dan tanpa pengulangan. Ini merupakan kata kunci baru, yaitu redundansi. Nah, ini hukum utama pada saat kita membuat basis data. Ya, jadi pada saat membuat basis data tidak boleh ada data yang berulang, data yang double atau informasinya sama. Nah, itu tidak diizinkan. Saya kasih contoh Fandi. Datanya Fandi itu terinput di sebuah sistem ada 2. Nah, data Fandi misalkan berada di prodi pendidikan informatika, namun ternyata terdapat juga data Fandi yang sama di prodi lain. Nah, itu yang disebut dengan redundansi. Nah, mau tidak mau berarti datanya harus kita hapus salah satu. Hapus salah satu sehingga data satu saja yang kita pakai. Nah,
Oke, kemudian setelah itu, definisi yang ketiga itu merupakan kumpulan file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. Nah, ini sudah bisa menghasilkan sebuah informasi yang lebih spesifik. Oke, itu 3 definisi dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian kira-kira dari lemari arsip yang tadi saya bilang sama dengan basis data, sekarang pertanyaannya, kalau tadi data-data disimpan dalam rak lemari arsip, sekarang bagaimana dengan konsep basis data itu sendiri dan dia tersimpan di mana? Ya, silakan. Baik, sebagian besar basis data tersimpan pada perangkat eksternal pada komputer, misalnya seperti hard disk. Oke, ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Satria. Ya, karena saya rasa ini ada kaitannya juga dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi kalian sudah tahu apa-apa saja komponen dalam sebuah komputer. Dan kita membutuhkan yang namanya media penyimpanan. Nah, basis data mau tidak mau dia akan tersimpan dalam sebuah media penyimpanan dalam sistem komputer yang kita biasanya sebut dengan disk. Nah, bisa hard disk seperti yang tadi, bisa juga flash disk dan lain sebagainya. Ya, ini sudah ada penjelasannya. Jadi dia tersimpan dalam sebuah disk dan basis data itu sendiri dia terdiri dari tabel-tabel atau istilah lainnya yaitu file. Nah, kemudian setiap file itu bisa mewakili semesta data yang ada di dalamnya. Ya, saya kasih contoh saja. Misalkan kalian mahasiswa, data mahasiswa. Nah, dia akan menjadi satu tabel mahasiswa, namun dia harus didukung dengan data-data yang lebih spesifik. Yaitu mahasiswa harus memiliki NIM, harus memiliki nama, kemudian alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu harus lengkap dan mewakili semesta data daripada mahasiswa itu sendiri. Oke, nah di sini sudah ada berbagai contoh. Ada basis data akademik. Ya, tadi saya sudah sempat kasih contoh, yaitu mahasiswa. Ada juga pergudangan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Nah, di akademik, di sini kita bisa lihat ada data mahasiswa, data mata kuliah, kemudian dosen, jadwal, kehadiran, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita analogikan dari dua cara kerja yang tadi, ini yang lemari arsip, dan yang satunya adalah sebuah media penyimpanan, disk, maka kita bisa lihat analoginya seperti ini. Ini file-file yang tersimpan dalam folder, yang akan disimpan dalam rak lemari, yang sudah ada pengkodeannya. Kemudian setelah itu, basis data dia terdiri dalam bentuk file ataupun tabel. Kemudian dia akan tersimpan dalam sebuah disk. Namun ada beberapa keunggulan yang ada di basis data ataupun database itu sendiri. Saya ingin tahu dulu, dari dua konsep yang tadi, kira-kira kalian pilih yang mana? Coba salah satu orang bisa kemukakan pendapat, pilih yang mana? Lemari arsip ataukah basis data? Evaliani, silakan. Yang saya pilih di sini basis data. Karena dapat memperoleh atau memudahkan untuk mencari data yang ingin kita cari lebih cepat dan lebih mudah. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Evaliani. Ya, betul sekali. Jadi kalau mau dibilang cepat dan mudah, seharusnya basis data. Karena apa? Kalau kita ke lemari arsip, berarti kita harus buka satu-satu dulu. Belum lagi kalau datanya tidak tersimpan dengan baik. Nah, kita ke lemari A, ternyata datanya di lemari B, C, dan seterusnya. Itu akan semakin lama untuk kita mencari data. Tujuan dari basis data itu sendiri, sudah pasti jelas adalah untuk mencari data dengan mudah dan cepat. Tujuan utama. Namun secara lengkap, yaitu yang pertama, yaitu kecepatan dan kemudahan untuk mencari data atau speed. Kemudian setelah itu efisiensi ruang penyimpanan atau space.
Nah, kalian bayangkan saja kalau lemari arsip dalam ruangan kelas kalian ini saja sudah pasti harus membutuhkan ruang yang lebih besar lagi. Kalau data UCB ditampung di sini. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan basis data, berarti kita tinggal cuma menggunakan hard disk. Lebih efisien. Kemudian setelah itu akurat. Datanya lebih akurat karena sudah terdata dengan baik. Pada saat dicari juga otomatis dia lebih akurat. Nah, dibandingkan yang tadi, filenya ada 2 dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Mau tidak mau berarti harus digabung atau pilih salah satu. Nah, kemudian setelah itu tersedia. Nah, sering terjadi di lemari arsip, data tersebut harusnya ada, tapi pada saat kita cari, tidak ditemukan. Nah, artinya kesalahan dalam penyimpanan. Nah, sedangkan kalau dalam basis data, kalau datanya sudah terrecord, tersimpan, berarti otomatis kita cari datanya harus muncul. Kemudian setelah itu kelengkapan. Kelengkapan seperti yang tadi saya sampaikan. Data mahasiswa harus dilengkapi dengan data-data lain. Kemudian setelah itu keamanan. Nah, keamanan ini terkait tentang hak akses. Nah, hak akses yang diberikan. Jadi ada level-level user. Nah, ada level user yang secara umum, ada level user yang dia sebagai operator, kemudian ada juga level user yang sebagai administrator. Dan yang paling tertinggi biasanya adalah super administrator. Nah, itu dia memiliki hak akses secara keseluruhan daripada database itu sendiri. Nah, kemudian yang paling penting yaitu kebersamaan pemakaian. Kalau yang tadi, lemari arsip, berarti cuma pengelola lemari arsip yang bisa tahu data tersebut. Sedangkan kalau basis data yang tadi, berarti kita semua bisa gunakan. Itu terkait tentang tujuan basis data. Kemudian penerapan basis data itu sendiri. Ini sudah di berbagai bidang. Kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, layanan pelanggan, kemudian di perbankan, kemudian juga asuransi, rumah sakit, produsen barang, industri, di pendidikan. Saya akan berfokus pada pendidikan karena basic kita di FKIP sebagai guru. Kira-kira ada atau tidak suatu sistem informasi di Universitas Citra Bangsa ini yang berfokus pada pendidikan? Ada. Apa itu? Siakat. Ya, betul sekali. Siakat itu merupakan salah satu sistem informasi yang memanfaatkan basis data. Nah, jadi data-datanya kalian digabung, direlasikan, sehingga menghasilkan informasi yang ada di dalam siakat. Selain itu, saya ingin menunjukkan salah satu hasil penelitian saya. Ya, ini merupakan salah satu penelitian saya bersama dengan Pak Yonli, yaitu implementasi metode perbandingan eksponensial dalam penentuan prestasi belajar siswa. Di sini juga saya membangun sebuah database yang sebenarnya mereka sudah punya. Nah, namun penelitian ini saya lakukan pada saat memang COVID, dan itu mereka memang prestasi hampir semua sekolah di Indonesia menurun. Mereka juga kebingungan untuk menentukan prestasi. Nah, di sini saya menggali data dan mendapatkan informasi terkait tentang prestasi belajar siswa dari berbagai bidang. Nah, itu pemanfaatan basis data. Jadi kita bisa menghasilkan sebuah sistem informasi pendukung keputusan. Nah, di sini saya menggunakan metode perbandingan eksponensial. Nah, ini aplikasinya yang sudah saya buat, dan di sini ada banyak data yang saya pakai. Ada data siswa, kemudian setelah itu data guru, kemudian mata pelajaran, tahun pelajaran, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di situ secara lengkap. Nah, di sini kalau kita perhatikan, data siswa itu sendiri, itu terdiri dari nomor induk siswa, kemudian nama siswa, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini disebut dengan atribut. Ini merupakan file atau tabel, file siswa atau tabel siswa. Kemudian yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu merupakan atribut pendukung. Oke, nah,
Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Oke. Dari sistem yang sudah saya buat ini, dan sistem siakat yang tadi sudah kalian sebutkan, maka di sini saya akan memberikan penugasan. Penugasannya itu ada di LMS. Kalian bisa lihat, yaitu tugas penerapan basis data. Nah, dengan contoh yang tadi saya berikan, di sini kalian diminta untuk deskripsikan secara lengkap file, tabel, serta atribut-atribut yang ada pada sistem siakat, namun khususnya untuk pengguna kalian sebagai mahasiswa. Ya, tugasnya sudah jelas? Jelas. Waktu pengumpulannya juga saya sudah setting di LMS, yaitu 1 minggu. Oleh karena itu, saya mohon untuk kalian bisa mengerjakan tugas itu dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu, saya ingin mendengarkan simpulan dari kalian. Di sini saya sudah sediakan juga satu video simpulan. Nanti kalian bisa akses di materi. Nanti kalian bisa lihat di YouTube apa itu basis data. Namun saya ingin refleksi dari kalian untuk pertemuan hari ini, pemahaman kalian sudah sampai sejauh mana. Saya mohon kesediaan Mardison untuk bisa ke depan dan bisa menyampaikan simpulan untuk pertemuan kita hari ini. Baik, dari materi dari slide pertama sampai terakhir kita bisa menyimpulkan bahwa basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan. Dan tempat penyimpanan file basis data itu bisa disimpan dalam sebuah disk. Yang berikut bisa dalam sebuah basis data dan juga file dan tabel. Yang berikut tujuan dari basis data tersebut. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga, keakuratan. Yang keempat, ketersediaan. Yang kelima, kelengkapan. Yang keenam, keamanan. Dan yang ketujuh, kebersamaan pemakaian. Demikian kesimpulannya. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Mardison. Ya, berarti sejauh ini kalian sudah paham terkait tentang pertemuan hari ini, dan simpulan ini nanti kalian bisa akses, kalian bisa nonton. Ya, ini sudah ada. Kalian bisa akses di channelnya Jagat Coding terkait tentang apa itu basis data. Nah, ya, ini pemahaman yang sangat simpel dan bisa kalian pahami. Ini referensi-referensi tambahan yang bisa kalian pakai untuk memahami basis data itu sendiri. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang database management system. Ya, yang tadi sudah ada, yaitu untuk tujuan pembelajaran di poin 3 dan poin 4. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Tetap semangat belajar dan raih cita-cita kalian menjadi seorang guru ke depan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Demikian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi ilmu pendidikan dan pembelajaran, khususnya terkait tentang sistem basis data. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, dan salam sejahtera.